Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya kan? Kembali lagi dalam ibadah online Minggu tanggal 7 Juni 2020 disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa jemaat untuk menyiapkan roti dan anggur. Untuk roti bisa diganti dengan roti tawar atau biskuit, dan untuk anggur bisa diganti dengan minuman yang berwarna. Siapkan hati kalian ya saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Berkati hamba-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu, pakai lebih lagi ya Tuhan. Keluarganya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi kota Kerawang yang kami cintai Tuhan. Berkati kota Kerawang, turunlah berkat-Mu, belas kasihan-Mu bagi kota Kerawang. Kami pun mau berdoa buat gereja-Mu GBI Dermawan Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu GBI Dermawan ya Bapa. Pakai gereja-Mu GBI Dermawan di tempat ini Tuhan, untuk menarik banyak jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita, para pulang kemenangan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dihancurkan. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya
akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
menenangkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, kau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami datang menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam ibadah online hari ini, dimanapun kami berada, kami buka hati kami angkat penyembahan kami sembah. Yesus, terima kasih, terima kasih. Naungi hidup kami ya Tuhan saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, Shalom. Kita ketemu lagi hari ini dalam ibadah online. Saya percaya waktu terus berjalan, Tuhan selalu menjagai dan memberkati kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari ini kita sudah berada di ujung akhir zaman. Firman Tuhan akan terus dikenapi. Masa-masa yang sukar akan kita hadapi. Dengan berbagai cara, masa yang sukar itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini kita alami salah satu bentuk masa yang sukar yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena virus corona, dunia ini tergoncang. Termasuk kita, bangsa kita. Termasuk kita anak-anak Tuhan. Mengalami bagaimana hari-hari ini tekanan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara hidup kita di tengah krisis yang ada sekarang ini? Bagaimana kita harus hidup di tengah masa yang sukar ini? Dalam ibadah hari ini saya akan ingin membagikan beberapa hal bagi kita semua, supaya kita lebih siap untuk menghadapinya. Yang pertama, kita akan melihat kisah Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6.
Demikian firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu Elia menghadapi masa yang sukar, ekonomi yang sukar, di mana tidak ada hujan turun, sehingga membuat tanaman, sehingga membuat orang Israel tidak bisa bercocok tanam, sehingga dampaknya ekonomi mereka tergoncang. Tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Kita sudah dengar nats firman Tuhan hari ini. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, burung gagak ini bukan burung yang jinak. Burung gagak ini adalah burung yang buas. Secara logika, tidak mungkin burung gagak dikatakan menyediakan roti dan menyediakan daging. Normalnya ketika burung gagak melihat daging ini, dia akan makan sendiri. Tapi yang menjadi perenungan bagi kita, kenapa pada saat itu burung gagak ini bisa berubah? Dengar baik hai jemaat Tuhan. Saya percaya ini karena kekuasaannya Tuhan. Saya mau katakan Tuhan berkuasa mengatur segala sesuatu. Tuhan mampu membuat apa yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi. Jadi di tengah krisis atau di tengah masa yang sukar, saya anggap hari-hari ini adalah masa yang sukar. Bagaimana kita harus hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bacaan firman ini saya mau berkata, yang nomor satu harus selalu kita tanamkan dalam hidup kita. Kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai Elia sedemikian rupa dipelihara oleh Tuhan? Tentu ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pasal 17 ini, kita bisa melihat di 1 Raja-Raja ini, bagaimana Elia melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita ingin hidup kita mengalami pemeliharaan Tuhan, maka kita harus melayani Dia, menyembah Dia. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan hari ini, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini yang begitu mengguncang sedemikian rupa, tetaplah berjuang untuk melayani Tuhan dan taat sama Tuhan. Yang kedua, hari ini kita juga akan belajar dari kisah janda Sarpat. Firman Tuhan yang tertulis di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. Di mana dalam ayat ini diceritakan seorang janda yang miskin
bertemu dengan Elia, dan Elia meminta makanan kepada janda ini. Bahkan Elia menekankan supaya janda ini tetap harus memberikan makanan bagi Elia. Padahal janda ini sudah hampir kehabisan makanan. Tapi kalau kita baca ayat ini, dikatakan pada akhirnya mujizat terjadi dan janda ini dipelihara oleh Tuhan. Apa yang akan kita lihat dari kisah janda di Sarfat ini? Yang pertama, waktu Elia berkata, "Buatkanlah bagiku makanan." Awalnya wanita ini seperti menolak dan menerangkan kepada Elia, hanya ada sedikit makanan, kalau ini habis, setelah itu aku akan mati. Tapi ada satu yang luar biasa. Waktu Elia menekankan lagi kepada janda di Sarfat ini, janda di Sarfat ini taat. Kenapa janda di Sarfat ini taat? Karena pada waktu itu dia tahu bahwa Elia adalah seorang nabinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan saya gambarkan seperti ini. Di masa yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Di luar sana banyak kabar yang begitu mengerikan, banyak berita yang begitu menakutkan. Dan memang kabar itu benar adanya. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, mari kita lebih percaya kepada firman Tuhan yang telah tertulis di Alkitab kita ini. Kita baca, kita renungkan sungguh-sungguh, kita percaya. Janda Sarfat ini setelah mendengar perintah Elia, setelah mendengar firman Tuhan, dia melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dia tidak peduli lagi kematian akan ada di depannya. Janda ini tidak memikirkan lagi esok aku makan apa. Tapi pada saat itu hatinya bulat. Dia masak, dia buat itu roti dengan tekad. Mungkin kalau dirinya sendiri akan mati, tidak masalah. Tapi di situ ada anaknya. Mungkin bagaimana perasaannya berkecamuk, besok juga anakku ini akan mati. Tapi di semua tekanan-tekanan pikiran itu, pada akhirnya janda ini tetap bulat untuk mentaati firman Tuhan. Dia hantarkan roti bundar itu kepada Elia. Tapi rupanya ketika hatinya bulat, ketika hatinya taat, disitulah campur tangan Tuhan turun. Dan firman Tuhan berkata bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah krisis yang ada ini, masa sukar ini, bulatkan hatimu, mentaati Tuhan. Mungkin ada resiko yang akan kita hadapi, tapi percayalah, ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata atas kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar ini? Tuhan menaruh di hati saya kisah Ishak di Kejadian 26 ayat 12. Mari kita lihat firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini Alkitab menceritakan di mana Ishak sedang mengalami kelaparan. Dan dikatakan kelaparan itu bukan kali yang pertama. Kelaparan itu sudah berulang-ulang. Apa yang Ishak lakukan ini adalah karena dia mentaati firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena Ishak mentaati firman Tuhan. Karena sebelumnya
Ishak ingin pergi ke Mesir. Secara pikiran, ketika Ishak melihat keadaan, dia memutuskan ingin pergi ke Mesir. Tapi Tuhan tahu ikhtiar hatinya Ishak. Maka Tuhan mendatangi Ishak, lalu memberi perintah, jangan pergi ke Mesir. Di Kejadian 26 ini Ishak taat akan firman Tuhan. Tapi setelah dia taat, Ishak tidak berdiam diri. Tapi saya percaya dengan doa, dengan melakukan banyak hal, bergumul kepada Tuhan, pada akhirnya dikatakan di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting menjadi catatan bagi kita di tahun 2020 ini. Di masa yang sukar ini, mari menabur. Menabur benih. Menabur hal yang lahiriah. Menabur hal yang rohani. Bapak Ibu, setiap taburan pasti bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah. Mungkin apa yang mau saya tabur, Pak? Saya tidak punya uang, saya tidak punya ini. Saya mau katakan, apa yang ada padamu? Firman Tuhan selalu mencatat bahwa mujizat itu selalu dimulai dengan apa yang ada pada kita. Anak-anak Tuhan di masa sekarang ini dimulai dari hal rohani yang bisa kita tabur. Mendoakan banyak orang, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bangsa kita. Saya mau katakan, ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, jadilah kita dalam berdoa itu pun akan dibalaskan oleh Tuhan. Yang kedua, menabur mungkin melakukan hal-hal kecil, mungkin menolong, atau mungkin dengan sikap kita. Itu bisa kita lakukan. Karena banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa. Mari kita menabur perkataan-perkataan yang baik. Mungkin bagi tetangga kita, bagi rekan kerja kita, atau bagi siapapun. Sehingga semangat mereka bangkit kembali. Menabur bisa juga berbicara tentang bekerja. Melakukan sesuatu. Sekarang kita udah mulai akan masuk dalam new normal. Kita harus sudah mulai bergerak. Anak-anak Tuhan jangan jadi pemalas. Anak-anak Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan akan memperhatikan kita. Kalau kita lihat di Kejadian 26 ayat 12 ini, kenapa taburan Ishak mendapat hasil 100 kali lipat? Karena dikatakan sebab ia diberkati oleh Tuhan. Lakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberkati dan menjadikan itu berdampak besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lewat pemberitaan firman ini, Bapak Ibu bisa semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Saat ini mari kita akan masuk dalam doa dan kita persiapkan. Kita juga akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak di masa yang sukar hari-hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Hamba-Mu berdoa, biarlah yang lemah mereka menjadi kuat. Yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang baru. Usaha mereka yang bangkrut, Tuhan beri keberhasilan. Bangkitkan iman anak-anak-Mu. Kami harus menang menghadapi keadaan ini. Kami bangkit dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada pemeliharaan. Kami percaya kepada mujizat-Mu.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberkatinya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberkatinya. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Ora basaka takarabaka. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum cawan ini yang adalah darah Kristus.
Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas perjamuan yang kudus ini. Ora basa katakan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biar hati kami terus semakin mengasihi Tuhan. Biar hati kami ini semakin mengasihi Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, hati kami semakin dipulihkan. Hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau menggantikan kami. Engkau rela disalib. Darah-Mu tertumpah demi menebus kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami juga ingin mengakhiri ibadah kami. Bapa, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Biarlah kasih Tuhan yang berlimpah turun bagi kita semua. Kasih yang menyelamatkan hidup kita turun di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita akan bertemu dengan Dia di awan permai. Dan kita semua akan hidup kekal bersama dengan Dia di sorga yang mulia. Yang telah percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin, 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 amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.